Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom aleichem, bisem Yeshua HaMashiach. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Ya, saya percaya saudara-saudara tetap sehat, tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap sukacita. Amin. Sekalipun hari-hari ini ada di dalam situasi-situasi yang berat, karena bangsa kita sedang menghadapi wabah COVID-19, serangan virus corona ini begitu dahsyat, ya, mengubah segala konsep, mengubah segala situasi, sehingga banyak hari ini kita lihat banyak orang-orang yang sedang dalam kondisi gundah gulana, dalam kehilangan pengharapan. Banyak manusia hari-hari ini dalam kondisi mengalami banyak kebutuhan, tetapi kebutuhan itu tidak bisa mereka capai karena kondisi keuangan hari-hari ini sulit. Tetapi saudara-saudara kekasih, saya percaya saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sama dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Saudara tetap kuat, saudara tetap menjadi pribadi yang hebat, tetap memiliki pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, dan jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada janji. Amin. Haleluya. Ya saudara-saudara, saya senang sekali kita bisa kembali bertemu di dalam tayangan TV channel Pondok Pujian Ministry. Bersama saya Pastor Petrus Effendi, saya ingin berbagi berkat dengan saudara tentang firman Tuhan dengan satu tema yang sangat sederhana yang seringkali juga kita dengar. Tetapi tema ini sangat bisa membuat kita semakin sadar bahwa hidup kita ini tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang berarti kalau kita ini tidak mengandalkan Tuhan. Nah, tema firman Tuhan kali ini adalah andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Mengapa saudara kita harus mengandalkan Tuhan? Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab tanpa turut campur tangan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak menjadi orang-orang yang lebih istimewa lagi. Sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil, yang dipilih, bahkan kita mengalami satu anugerah yang besar dalam hidup kita. Kita memperoleh keselamatan. Jadi kita ini orang-orang istimewa, orang-orang yang hebat. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang hebat, mari kita mengandalkan pribadi yang jauh lebih hebat dari kita. Siapa itu? Bapa Yahweh, Tuhan kita Yeshua HaMashiach, yang beranugerah, yang berkarya di dalam dunia, yang telah menyelamatkan kita. Lah saudara-saudaraku, kenapa sih hari-hari ini masih begitu banyak saya melihat orang-orang keluar masuk gereja melayani Tuhan, tetapi ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya, mengapa mereka tidak berseru kepada Tuhan? Mengapa mereka tidak datang berlutut dan merendahkan hati kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, pada saat banyak orang-orang itu dalam kondisi kelimpahan, hidupnya kecukupan, mereka bisa berteriak Tuhan itu baik. Mereka bisa melayani penuh dengan sukacita. Tetapi ketika situasi sulit, ketika mereka menghadapi situasi yang terpuruk dalam hidup mereka, mereka sudah tidak bisa berkata lagi dengan kata-kata seperti yang pernah mereka katakan di dalam ruang ibadah. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ada banyak orang-orang yang bukan lari kepada Tuhan minta tolong, tetapi malah lari kepada dunia, lari kepada kuasa jahat untuk minta tolong. Bapak Ibu, kali ini dengan tema firman Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Ini sangat penting. Apalagi dalam situasi yang sulit ini. Saudara jangan pernah mencoba untuk lari minta tolong kepada manusia. Tetapi inilah waktunya saudara dan saya belajar untuk merendahkan hati, untuk kita datang kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jangan sampai hidup kita ini kita sia-siakan hanya untuk mencari kepentingan-kepentingan manusia belaka, tetapi tidak mencari kepentingan Tuhan. Apa itu kepentingan Tuhan? Kepentingan Tuhan adalah ketika saudara dan saya selalu berlindung kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan saya sama saudara itu selalu datang kepada Dia, memuji dan menyembah Tuhan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang mungkin tidak mudah dalam hidup saudara. Yang bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita adalah ketika kita merendahkan hati datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya bacakan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Tentunya saudara sering mendengar ayat ini, tetapi tidak salahnya saya kembali menyampaikan kepada saudara. Mungkin
Ini bagian untuk mengingatkan kita kembali. Karena banyak anak-anak Tuhan yang sudah lupa tentang ayat ini. Ketika menghadapi masalah, mereka tidak lari kepada Tuhan, tapi lari kepada manusia minta tolongnya. Dikatakan firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Saudara-saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya bahwa memang Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak suka melihat saudara dan saya mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan manusia. Mengandalkan kekuatan manusia itu saudara adalah kebencian daripada Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dalam pelayanan gereja. Sudah melayani Tuhan. Sudah puluhan tahun keluar masuk gereja di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan situasi berat terjadi dalam hidupnya, tidak sedikit orang-orang itu tidak datang kepada Tuhan. Tidak bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Tapi mencoba untuk lari mencari pertolongan ke tempat yang lain. Mungkin tidak perlu saya sebutkan tempat mana itu. Tetapi tentu saudara tahu. Dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menyimpang dari Yahweh. Bapak Ibu, selama saudara dan saya tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan dalam hidup saudara, pastinya saudara pasti akan lari ke tempat yang lain. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan supaya saudara tidak hidup di dalam kutuk. Saudara, Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya tidak hidup dalam masalah. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-7 di dalam Yeremia 17, ayat yang ke-7 berkata dengan jelas. Dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, saudara menjauh daripada Bapa Yahweh, saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, bukan kebahagiaan, firman Tuhan bilang yang saudara terima, tetapi kutuk. Kalau berbicara kutuk macam-macam, kutuk sakit penyakit, kutuk kematian, kutuk kemiskinan. Jangan saudara berpikir kalau saudara lari kepada dunia minta tolong, saudara berkata, wah aku berhasil, ternyata lebih enak, lebih cepat ya kalau kita ini minta tolong sama dunia. Tetapi saudara lihat ujung-ujungnya adalah kutuk. Sudah terlalu banyak yang bisa kita lihat di dunia ini. Orang yang minta pertolongan kepada dunia, selalu endingnya, akhir hidupnya, penderitaan. Dunia itu memberi kepada kita, menolong kita, itu gak gratis, saudara. Dia minta imbalan. Apa imbalannya? Nyawa saudara, jiwa saudara, hidup saudara. Tetapi perhatikan, ayat yang ke-7 di dalam Yeremia 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan yang menaruh percaya kepada Yahweh. Berbeda dengan ayat yang ke-5. Sebaliknya ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Artinya kalau hidupmu ingin diberkati, hidupmu ingin dipulihkan, sakit penyakitmu ingin disembuhkan sama Tuhan, kalau engkau perlu mujizat Tuhan, cuma satu, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Larilah kepada Tuhan, minta tolong saudara. Sebab firman Tuhan berkata, firman-Nya itu ya dan amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang berjanji lalu mendustai, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Saya mau katakan kalau hari ini saudara ada dalam sakit penyakit, apapun penyakit yang saudara hari ini derita, baik penyakit jantung, kanker, penyakit stroke, atau penyakit apapun yang hari-hari ini saudara alami, datang sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, andalkan kekuatan Tuhan, jangan pernah berhenti, jangan pernah jemu-jemu berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sebab janjinya itu ya dan amin. Saya selalu berkata bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongannya tepat pada waktunya.
akan diberikan kepada saudara. Bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah, saudaraku, ya, diolor-olor. Itu sudah tahu, diolor-olor, ya, dipanjang-panjang. Enggak. Tuhan kita itu tahu persis kapan saatnya Dia menyembuhkan saudara. Tuhan menginginkan saudara setia, tetap berseru kepada Tuhan, tidak berpaling kepada dunia. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, lewat tayangan firman Tuhan yang singkat ini, nasihatnya cuma sederhana. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam situasi apapun, mungkin saat ini, situasi-situasi yang sangat berat, karena serangan COVID-19, wabah corona ini melanda dunia. Perekonomian menjadi kacau. Banyak orang-orang yang di-PHK. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Cari uang sekarang sulitnya luar biasa. Tetapi saudara percaya, engkau punya Tuhan. Tuhan yang kita sembah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup dan sangat amat sanggup menolong saudara, mengadakan mujizat bagi kita semua. Oleh sebab itu, kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu saudara, berikan waktu sama Tuhan untuk memiliki hidup bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa memberkati saudara dan bisa menguatkan saudara. Kiranya Bapak, Ibu, jangan putus asa. Saudara-saudaraku, jangan putus asa. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Karena masa depan yang ada di tangan Tuhan, itu adalah masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Mari kita akan berdoa. Kalau ada di antara saudara yang sakit, biarlah kau tumpangkan tangan kananmu atas tubuhmu yang sakit. Dan saya akan berdoa buat saudara. Kalau ada yang lemah imanmu, taruh tangan kananmu di dadamu, maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Panggil Tuhan dan minta tolong sama Tuhan. Kalau selama ini kau lari kepada dunia, minta tolong kepada dunia, malam ini, hari ini, engkau berhenti. Kiranya Bapa Yahweh dalam Yeshua memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Sekiranya kebenaran firman-Mu ini bisa membawa kami semakin mengerti bahwa tidak ada tempat lain untuk kami berlari kecuali hanya kepada Tuhanku, yaitu Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Yang sakit Tuhan, Kau jamah lewat bilur dan darah-Mu, di dalam kuasa darah-Mu di dalam Yeshua HaMashiach. Segala sakit penyakit disembuhkan. Penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit apapun yang saat ini diderita oleh anak-anak-Mu, mereka Kau sembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dalam nama Tuhan Yeshua, Engkau menyembuhkan mereka. Hari-hari ini kalau ada anak-anak-Mu yang dalam kondisi terpuruk dalam keuangan, usaha bisnis mereka, biarlah tangan-Mu yang penuh kekuatan, tangan-Mu yang penuh kuasa terulur kepada anak-anak-Mu dan tolong mereka. Ada pemulihan berkat yang luar biasa. Adakan mujizat-Mu Bapa atas mereka anak-anak. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Kiranya saudara-saudaraku diberkati Tuhan dan Bapa Yahweh memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa kembali di dalam kesempatan-kesempatan mendatang. Haleluya, haleluya. Amin.